Salah satu background yang teman-teman lihat di depan ini, di depan layar teman-teman adalah salah satu ruang kerja kami di Dinas Komunikasi Informatika DIY. Kami bekerja mulai tanggal 19 sampai 20 Maret 19 sampai 20 Maret 2020 seperti itu. Kami dibantu oleh teman-teman aparatur sipil negara, lalu juga teman-teman dari komunitas IT yang ada di Jogja seperti itu. Nah, ini pengalaman saya sudah dijelaskan tadi sama teman saya Rido, saya alumni dari Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, lalu saya juga menjadi Head Disadas Academy, lalu kemudian koordinator volunteer digital untuk COVID-19 respon di daerah istimewa Yogyakarta, lalu kemudian juga saya menjadi project manager di disaster support system, nanti saya akan jelaskan, ini terkait dengan pengolahan data bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Saya juga menjadi Head of Data Science di Kedata Indonesia Digital dan menjadi Head of Government Relation di Asosiasi Digital Kreatif atau Aditif. Nah, kita langsung masuk ke isu yang muncul ketika COVID-19 ini menjadi penyakit yang muncul pertama kali di Indonesia saat case pertama. Saat itu, pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia melakukan inisiatif untuk melakukan proses kurasi data. Jadi mereka ingin memberikan informasi publik mengenai data COVID-19 perkembangannya di masing-masing provinsi. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa inisiatif yang dikerjakan oleh beragam pemerintah provinsi, bahkan juga pemerintah kabupaten kota, bahkan ada beberapa provinsi juga yang sampai level pemerintahan desa membuat rekapitulasi data, akhirnya terjadi bahwa adanya perbedaan data antara data yang disetor atau dilaporkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ataupun pemerintah desa berbeda dengan nasional. Dan ini menjadi isu utama di dalam pemberitaan seperti itu ya. Kita lihat sini ada di kompas.com, bahkan juga ada di Twitter seperti itu ya. Ada beberapa dispute lah di kalangan publik mengenai pelaporan data publik mengenai perkembangan COVID-19 ini. Lalu isu yang kedua yang disebabkan oleh ketidaksinkronan data yang kedua adalah ini. Salah satunya adalah kekacauan bansos corona. Data yang dimiliki oleh antar kementerian atau antar OPD seringkali tidak sinkron begitu, yang mengakibatkan banyak teman-teman bentar ya. Apakah kelihatan? Oke. Ada kekacauan data bansos corona ini yang menyebabkan orang sampai mengamuk seperti itu, karena datanya mungkin harusnya mendapatkan bantuan, tetapi ternyata setelah didata tidak ada. Nah, nanti saya akan menjelaskan dari sisi teknis apa yang kami dan tim lakukan ketika mencocokkan data bansos corona ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya di sebelah kanan ya. Bahkan ketika bantuan sosial itu salah sasaran, yang seringkali diakibatkan ketidaksinkronan data, bahkan warga berani sampai membakar posko COVID. Semarah itu mereka. Dan di sisi lain, ketika kita bergerak dari data bantuan sosial ke data yang penyakitnya sendiri, ya penyakit COVID-19, pun Presiden Jokowi juga menyoroti perbedaan data corona nasional dan tidak. Nah, itu gambaran besarnya teman-teman. Ketika kita berhadapan pada situasi wabah pandemi COVID-19 ini,
banyak isu yang terjadi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, tapi saya ingin mengambilnya dalam perspektif data. Bagaimana peran data dalam wabah pandemi COVID-19 ini, dan apa peran data scientist dalam menanggulangi isu-isu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan saya akan mengambil contohnya di pemerintah Provinsi DIY, di mana kami, termasuk saya juga, tergabung di dalamnya. Saya akan menjelaskan dari sisi teknisnya nanti ya, bagaimana kita cara melakukan cleaning data, cleansing data, kemudian data preparation-nya sampai pada data publication untuk ke public policy maker dan juga publik atau masyarakat umum. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa dalam isu utama yang saya jelaskan dari di atas, isu yang krusial itu ada dua. Di sisi kiri, kita membayangkannya sebagai sebuah timbangan gitu ya. Di sisi kiri ada isu kesehatan, tapi di sisi lain juga ada sisi ekonomi. Gitu. Maka dari itu ketika kita atau kami di Provinsi DIY ini mengolahkan data, kita selalu memiliki perspektif ini. Data kesehatan, tetapi sekaligus juga data ekonomi kita olah bareng-bareng seperti itu. Karena data kesehatan dan data ekonomi ini mau tidak mau saling berkaitan erat seperti itu. Mungkin bisa di-mute dulu. Biar enggak terganggu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa dalam data science sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang artificial intelligence atau machine learning atau deep learning yang sering digaungkan oleh media seperti itu. Pengalaman saya ketika mengolahkan data COVID-19 ini, bahkan pengambil keputusan atau pengambil kebijakan atau policy maker pun cukup sudah puas ketika kita menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau eksploratory. Tidak perlu sampai ke level inferensial atau prediktif, level prediksi seperti itu, yang biasanya diambil perannya oleh kecerdasan buatan, machine learning atau deep learning seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan mengapa demikian. Nah, ini yang ingin saya soroti. Mengapa data berperan penting dalam penanganan COVID-19? Kita tahu bahwa COVID-19 ini telah ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai situasi pandemi ya, yang artinya dia juga menjadi situasi yang kritis seperti itu. Maka ketika dalam situasi kritis, data itu merupakan rujukan utama policy maker dalam menentukan kebijakan. Mengapa demikian? Di poin 2, karena dalam situasi krisis diperlukan kebijakan yang cepat sekaligus tepat dan persis sarana untuk mencapai hal tersebut adalah data yang akurat. Lalu yang ketiga adalah dari sisi publik sendiri. Publik ini saya bagi dua, citizen maupun netizen. Itu memantau perkembangan kasus COVID-19 menggunakan summary data dari otoritas, dari pemerintah pusat, dari gugus tugas, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai pemerintah desa seperti itu, untuk menentukan langkah mereka secara individual. Mereka ingin mengambil langkah apa selanjutnya berdasarkan data di-share atau dibagikan oleh otoritas, dalam hal ini otoritas pemerintah. Maka data sangat berperan penting dalam penanganan COVID-19 ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Nah, balik lagi tadi di penjelasan saya tentang isu yang terjadi di lapangan mengenai COVID-19. Mengapa sih terjadi terjadi perbedaan data antara nasional dan provinsi? Mengapa ada dispute tertentu ketika data bantuan sosial itu dibagikan? Nah, saya coba mensumarikannya berdasarkan pengalaman dengan 5 poin ini. Yang pertama adalah tidak ada waktu cut-off update yang terstandar. Jadi, data orang yang terkena
atau positif case COVID-19, PDP, ODP, atau OTG, itu kan bertambah terus. Tapi kan yang dilaporkan itu kan nggak berbatas waktu ya. Nah, cut-off update datanya ini di antar provinsi sampai di nasional itu tidak sama, teman-teman. Misalnya, cut-off dari provinsi A itu jam 1, yang kena case misalnya 15 orang ya. Nah, padahal cut-off di nasional itu jam 4. Ternyata antara rentang jam 1 sampai jam 4 itu ada tambahan 2 orang. Nah, pertambahan itu dibaca oleh nasional, tapi tidak dilaporkan oleh provinsi. Seperti itu. Yang mengakibatkan terjadi perbedaan data. Lalu yang kedua adalah identifikasi masalah yang berikutnya. Setiap level pemerintahan itu memiliki inisiatif koleksi data sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi kolom data yang kolom data yang dipakai yang di sini, yang saya share screen ini, itu tidak sama, teman-teman, di antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Bahkan dalam satu kabupaten kota di dalam provinsi itu sendiri. Sehingga ketika dinaikkan ke tingkat atasnya, baik dari kabupaten kota ke provinsi maupun dari provinsi ke nasional, kolom-kolomnya ini beda-beda. Artinya apa, kemudian data yang dikoleksi value-nya juga berbeda-beda, yang mengakibatkan definisi dari data itu menjadi rancu. Seperti itu. Tidak ada standarisasi terhadap kolom apa sih yang harusnya dikoleksi, yang harus ada, yang harus disiapkan oleh setiap level pemerintahan, baik dari kabupaten kota maupun provinsi dalam melaporkan perkembangan kasus COVID-19. Lalu yang ketiga adalah banyak sistem informasi yang tersebar di setiap kementerian lembaga, organisasi perangkat daerah, dan seringkali basis datanya itu tidak terkait. Seperti itu. Kolom yang harusnya ada di sistem informasi A tidak ada di kolom sistem informasi B, yang mengakibatkan ketika kita melakukan crossing data yang terjadi adalah inkonsistensi terhadap hasilnya itu sendiri. Lalu yang keempat dari sisi data kesehatan ya, definisi yang berubah-berubah ini. Dulu definisinya hanya PDP dan positif seperti itu. Lalu yang berubah lagi revisi 2, PDP, positif, ODP. Lalu berubah lagi revisi 3, ODP, PDP, positif, dan OTG. Yang mengakibatkan ketika kita melakukan coding status di sini, terjadi perubahan yang sangat cepat seperti itu. Yang membuat kita tidak bisa melakukan konsistensi data itu sendiri. Nah, yang kelima yang kami temukan juga adalah inkonsistensi data antar OPD kementerian. Misalnya setiap OPD mengkoleksi NIK, seperti itu, NIK yang sama, dan ternyata ketika kita cek ternyata kok nomor KK-nya beda antara OPD 1 atau kementerian 1 dengan kementerian yang lain. Dan ada double value dalam satu kolom untuk menghindari redundansi data seperti itu. Ketika dalam kasusnya data bantuan sosial ya, ketika ada double value dalam satu kolom, maka bisa kita pastikan bahwa satu orang itu yang memiliki satu NIK pasti akan mendapatkan double bantuan, dan itu potensi dispute di masyarakat. Nah, ini tata kelola data COVID-19 di kondisi awal. Ketika kita melihat bahwa datanya ini kok nggak sesuai cut-off yang kita asumsikan, maka kami, tim dari COVID-19, relawan COVID-19 IDI ini coba melakukan observasi, langsung datang ke puskesmas, ke rumah sakit, lalu juga ke klinik-klinik, seperti itu, melihat bagaimana sih mereka melakukan collecting data. Nah, yang kami temukan, kami gambarkan dalam observasi alur data ini, yaitu yang kami temukan adalah inisiatif pengkoleksian data itu masih sendiri-sendiri seperti itu. Setiap kabupaten kota memiliki Google Sheet-nya sendiri dengan kolom data sendiri-sendiri. Lalu kemudian juga banyak data-data yang dikirim dengan cut-off yang berbeda-beda seperti itu. Misalnya kalau Dinas Komunikasi Informatika di kota kabupaten, laporan dikirim jam 16. Tapi kalau di Dinas Komunikasi Informatika Provinsi,
data dikirim jam 17. Nah, misalkan ada pertambahan kasus di antara jam 16 sampai jam 17, ini statusnya bagaimana? Nah, maka dari itu pentingnya cut off data tadi yang di depan ya, yang saya jelaskan itu menjadi penting. Bahkan ada juga case bahwa pemerintah gugus tugas nasional itu mengirimkan data hasil uji lab positif negatifnya langsung ke laboratorium, tidak lewat dinas kesehatan dulu. Sedemikian sehingga positif case itu tuh dilaporkan menggunakan rentang waktu yang cukup panjang seperti itu. Jadi tidak bisa ketika nasional mengumumkan positif case X jumlahnya seperti itu, X orang seperti itu, tidak bisa serta-merta langsung dipublish ke publik lewat portal corona di tingkat kota kabupaten atau portal corona di tingkat provinsi. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi tadi, kita coba memberikan masukan tata kelola data COVID-19. Ada beberapa hal yang kami temukan bahwa sebenarnya sistem informasi yang telah dikembangkan dan ada sebelumnya di Kementerian Kesehatan sebenarnya bisa kita gunakan seperti itu. Dari kabupaten kota atau pemerintah provinsi tidak perlu membuat aplikasi lagi sendiri karena jelas membuat aplikasi itu tuh takes time, satu. Dua juga harganya cukup mahal seperti itu. Maka kami coba mengusulkan untuk masukan tata kelola data COVID-19 yang baru ini, kita coba mengusulkan bahwa gunakan saja aplikasi-aplikasi yang sudah ada, misalnya kayak Sehatpedia untuk memantau orang dengan pengawasan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya. Atau menggunakan SISRUTE, Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi dari Kementerian Kesehatan, untuk rujukan yang terintegrasi seluruh Indonesia dari tingkat puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan COVID-19. Kita tahu bahwa selama COVID-19 ini, orang dengan pengawasan atau ODP diawasi oleh puskesmas. Sedangkan orang dengan PDP atau positive case itu diawasi atau dirawat oleh rumah sakit. Seperti itu. Maka perlu ada sistem informasi yang mengintegrasikan data dari bawah, dari puskesmas sampai ke rumah sakit di atas yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Kami membuat masukan ini supaya jangan ada lagi harapannya ya, jangan ada lagi redundansi data. Kita membuat sistem informasi baru atau database baru lagi yang mungkin membuat kekacauannya semakin menjadi-jadi seperti itu. Kita gunakan saja sistem yang sudah ada, yang sudah baik berjalan seperti itu, tinggal dieskalasi ke seluruh Indonesia. Intinya adalah masukan tata kelola data kami dari bagian ini adalah kita ingin bahwa sistem informasi yang ada itu dipakai saja, tidak perlu membuat baru. Karena membuat baru kita belum tentu datanya terkoneksi dengan sistem informasi yang lain, sehingga ketika kita melakukan crossing data yang hadir bukannya data yang reliable, tapi malah justru data yang semakin kacau seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan di tim teman-teman relawan digital di Provinsi DIY terkait COVID-19 ini. Jadi sejak tanggal 21 Maret, pemerintah Provinsi DIY meluncurkan situs corona.jogjaprov.go.id untuk diseminasi informasi publik tentang perkembangan kasus COVID-19. Kami membagikan data ke publik itu jumlah kasus positif, PDP, dan ODP perkembangannya setiap hari. Kami update setiap jam 4 sore. Lalu kemudian kita berikan breakdown kasus per kabupaten kota, lalu juga grafik kumulatif perkembangan kasus positif PDP dan ODP, dan tampilan spasialnya persebaran setiap kasus positif PDP ODP per kabupaten kota di Provinsi DIY. Tujuan utama dari diseminasi informasi publik ini memberikan awareness kepada masyarakat atau warga ya yang ada di Provinsi DIY khususnya, aware bahwa di sekitar dia itu sebenarnya perkembangan kasus COVID seperti apa sih, sehingga dia bisa menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menanggapi peristiwa tersebut berdasarkan data yang kami olah. Seperti itu. Nah, ini salah satu visualisasi statistik yang kami gunakan di
di corona.jogjaprof.go.id. Kalau teman-teman buka di situs corona.jogjaprof.go.id/data, kami membuat dashboard ini. Jadi dashboard perkembangan positif dirawat hari itu, positif yang sembuh di hari itu, positif yang meninggal di hari itu, dan ODP hari itu, dan PDP hari itu. Kita beri breakdown juga status ODP-nya per kecamatan, kemudian kita beri breakdown juga untuk status PDP positif per kecamatan hari ini. Nah, tapi patut diingat teman-teman bahwa ya memang secara kelebihannya dari visualisasi data statistik adalah membantu publik ya melihat data COVID-19 dalam bentuk ringkas. Jadi summary terhadap data yang kami terima kan bentuknya Excel ya, tabel baris kolom, dan pasti teman-teman nggak mudah untuk melakukan summary data tabel baris kolom dengan panjang baris kolom besar seperti itu. Dengan adanya visualisasi, tampilannya menjadi bentuknya ringkas, summary seperti itu, tapi informasi yang disampaikan tetap detail. Akan tetapi kelemahannya adalah hanya masyarakat dengan dalam tanda kutip ya, yang punya tingkat pendidikan yang tinggi saja bisa membaca grafik atau angka seperti ini. Tidak semua orang loh bisa membaca grafik, angka-angka seperti ini apa artinya, tanpa mungkin mengambil pelajaran statistik sederhana ya, walaupun kita tahu bahwa ini sebenarnya statistik sederhana saja, tapi tidak semua orang bisa membaca grafik seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah ada solusi untuk mengatasi kelemahan yang saya sampaikan tadi. Lalu visualisasi data spasial yang berikutnya di situs Corona juga Prof, kami coba menampilkan summary data dari tadi ini ya, yang bentuknya status ODP, PDP per kecamatan, kita ubah, kita konversi ke dalam bentuk spasial. Karena sebenarnya informasi kabupaten dan kecamatan ini kan sebenarnya informasi spasial. Tetapi kalau bacanya seperti ini kan kelihatannya kurang sip ya, hanya bar chart seperti ini. Kami coba pindah ke dalam bentuk spasial, peta seperti ini. Nah, peta seperti ini kan kelihatan, oh ternyata di provinsi ini, di kecamatan Ngaglik di Sleman nih, sama di Kasihan yang paling banyak persebaran positifnya. Langsung kelihatan polanya, pola spasialnya teman-teman, dan interpretasi data yang di bagian sini, di bagian dashboard dengan bagian map berbeda. Tapi sekali lagi kelemahannya adalah ya hanya masyarakat tertentu saja yang bisa membaca visualisasi data spasial ini, karena tidak semua orang ya bisa membaca data spasial seperti itu. Nah, solusi yang kami tawarkan atas pertanyaan untuk mengatasi kelemahan ini adalah kita membuat teman-teman dari tim relawan digital COVID-19 itu membuat platform atau website sebaran Desk COVID-19 jogjaprof.id. Jadi kita coba untuk memindahkan informasi spasial itu ke dalam hal yang paling mudah dilihat oleh masyarakat, yaitu dengan scan lokasi saja. Jadi dengan scan lokasi, teman-teman langsung bisa melihat nih, oh berapa sih orang yang ada PDP, ODP atau positif di sekitar radius 3 km, 5 km, atau 7 km di sekitar posisi HP teman-teman seperti itu. Bandingkan dengan data yang di sini, dashboard di sini, kalau teman-teman harus cross check, oh rumahku di mana ya, di kabupaten mana ya, di kecamatan mana ya, atau ya intinya harus dilihat dulu lah seperti itu. Tidak mudah. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Maka cara yang paling mudah adalah kita membuat platform sebaran COVID-19, kami dari tim relawan COVID-19, kemudian dengan men-scan lokasi, kita bisa mendapatkan hasil PDP, ODP positif di radius 3 km, radius 5 km, dan radius 7 km dari lokasi HP kita. Nah ini bisa juga selain menggunakan GPS, misalnya GPS-nya tidak terdeteksi ya, bisa juga memasukkan kode pos, karena kode pos itu juga berkorelasi dengan data spasial kecamatan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah platform sebaran COVID-19 itu tuh sumber datanya sama persis sama yang kita gunakan di dashboard corona.jogjaprof.go.id tadi.
Nah, yang perlu digarisbawahi ada yang diubah adalah cara penyajian datanya, teman-teman. Dari bentuk visualisasi ilmiah, tabel baris kolom, kemudian apa namanya penuh angka seperti itu, kita ubah menjadi pencariannya based on location menggunakan kode pos atau otomatis menggunakan GPS. Jadi informasi yang kami sampaikan tetap sama, akan tetapi dipresentasikan dalam experience atau alur yang berbeda. Nah, yang kedua ini adalah dari sisi data ekonomi. Kalau tadi kita berbicara banyak tentang data kesehatan sendiri, tentang penyakit COVID-19 itu sendiri, sekarang saya bergerak ke apa namanya data penerima bantuan sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini isunya tidak hanya isu kesehatan ya, tapi juga isu ekonomi. Ada banyak masyarakat kita yang terdampak pekerjaannya akibat COVID-19, yang mengakibatkan teman-teman yang mengalami layoff atau mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja seperti itu akibat COVID-19. Dan pemerintah atas usul Presiden juga ingin membantu itu lewat bansos, bantuan sosial. Nah, secara garis besar bantuan sosial yang diusulkan oleh pemerintah itu ada 2 layer. Layer yang pertama adalah program-program bantuan sosial yang sudah ada sebelumnya di tahun sebelum COVID ini ya. Ada data program Keluarga Harapan, program sembako perluasan, dan BLT nasional yang ya teman-teman pasti sudah melihat isunya di televisi sampai hari ini. Nah, layer 1 ini merupakan prioritas pokok, menjadi bantuan tahap 1 yang digunakan oleh pemerintah masing-masing provinsi untuk memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang menjadi peserta 4 program ini. Dan data dari layer 1 ini, kami sebagai data scientist diminta untuk melakukan crossing-nya dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi sebagai gambaran, data terpadu kesejahteraan sosial ini merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan orang ini termasuk kategori sangat miskin atau sangat kaya, dan dibagi menjadi 10 desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sangat miskin dan desil 10 sangat kaya. Nah, ada beberapa kebijakan yang diambil desil sekian seperti itu yang boleh mendapatkan bantuan sosial berdasarkan data dari layer 1 ini. Seperti itu. Nah, lalu layer yang kedua adalah data penerima bantuan yang tidak tercover di layer 1, tetapi dia diusulkan baik dari dinas, dari DPRD, dari usulan desa, dari kartu prakerja atau dari program-program. Yang sebenarnya mereka belum miskin ya seperti itu ya. Tapi karena adanya COVID-19 mereka menjadi masuk ke masyarakat rentan seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat rentan ini garisnya datar seperti itu. Tetapi garis masyarakat yang rentan yang sebelumnya dia sebenarnya sejahtera, tapi karena COVID mungkin kena PHK dan lain sebagainya, kemudian garis yang layer 2 ini, masyarakat layer 2 ini perlahan-lahan naik sebagai masyarakat rentan yang baru. Dan itu di-cover oleh berbagai usulan ini. Dan tetap kita melakukan crossing dengan data apakah dia sudah menerima bantuan di layer 1. Kalau belum menerima bantuan di layer 1, maka berhak untuk menerima bantuan di layer 2. Tetapi kalau sudah menerima, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan kembali. Karena ketika mendapat bantuan lebih dari 2 kali, pasti potensial dispute di masyarakat. Nah, ini yang kami gunakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman data scientist seperti itu, dan para mentor sadasa juga, yang mencoba untuk melakukan membuat sistem verifikasi dan rekapitulasi data penerima bantuan. Jadi kita gabungkan nih data-data usulan semua dari PKH, BNPT perluasan dan lain sebagainya. Data itu dalam bentuk
nomor induk kependudukan dan nomor KK begitu. Tapi kita cek lagi itu nomor induk kependudukan dan atau nomor KTP ya dan nomor KK di Dukcapil seperti itu menggunakan API. Dan kita cek lagi di DTKS tadi data terpadu kesejahteraan sosial apakah betul-betul ada NIK atau nomor KK di dalam DTKS seperti itu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan jelas integrasi ya seluruh dataset yang kita pakai ini dalam bentuk Excel itu kita lakukan integrasi karena bentuknya macam-macam teman-teman. Jangan harap bentuknya Excel yang sudah rapi seperti dataset ada di Kaggle itu ya. Wah itu jauhkan pikiran itu. Karena data Excel itu yang kita terima dalam bentuk raw data itu luar biasa messy, kacau seperti itu. Dan kita harus melakukan proses cleaning-nya seperti itu. Proses cleaning-nya itu misalnya yang kita lakukan ya kalau ada duplikasi NIK dalam tabel yang sama, dalam tabel PKH, BNPT atau BNPT perusahaan kita hapus. Kalau data tidak valid, misalnya NIK kosong, tidak lengkap, atau ketika kita cek di Dukcapil tidak ketahuan, kita coret. Lalu data faktor-faktor lain, misalnya status hidup, meninggal, jenis pekerjaan, kita lihat. Karena dalam beberapa kasus pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dalam tanda kutip tidak etis untuk diberikan bantuan sosial itu muncul seperti itu. Dan yang keempat adalah tidak termasuk dalam DTKS layer 1 atau Dukcapil layer 2. Kalau tidak termasuk DTKS berarti artinya dia sebenarnya orang yang cukup cukup berpunya ya, masih sejahtera seperti itu. Lalu kita kelompokkan data bantuan ini sesuai program atau pengajuan baru seperti itu. Misalnya satu KK atau satu nomor NIK itu terdaftar di mana aja sih dalam bentuk turus seperti itu ya. Jadi misalnya di dalam NIK X misalnya, dia terdaftar di sembako reguler, terdaftar di PKH, berarti jumlah bantuannya ada 2. Seperti itu. Nah itu kita lakukan pengelompokan seperti itu. Nah, lalu kemudian presentasi. Nah, presentasi ini sangat berkaitan erat dengan diskusi dengan policy maker ya. Policy maker tergantung policy makernya ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, artinya gubernur maupun wali kota ataupun bupati seperti itu ya. Dengan data yang kita telah olah ini mau diapakan begitu. Ada beberapa contoh pendekatan. Salah satu contoh pendekatannya adalah melakukan top up. Seperti itu. Misalnya BNPT dan BNPT perluasan itu jumlahnya 200.000 per bulan. Itu udah program tahun lalu ya. Akan tetapi Presiden Jokowi pada konferensi pers beberapa bulan yang lalu di bulan April menyatakan bahwa minimal bantuan sosial yang disampaikan ke masyarakat adalah 600.000 per bulan. Kalau kita lihat dengan BNPT, orang yang menerima BNPT artinya dia kekurangan uang masih kurang 400.000 kan untuk memenuhi 600.000 itu. Nah, kekurangan itu ditalangi oleh APBD masing-masing provinsi. Gitu. Nah, lalu yang tahap kelima yang cukup penting juga adalah transparansi dan verifikasi. Apakah ada, walaupun kita sudah berusaha untuk mengolahkan datanya secara benar dan tepat, tapi pasti ada kelumputan di sana-sini seperti itu. Maka dari itu, transparansi dan verifikasi partisipatori dari masyarakat atau publik seperti itu menjadi penting ketika data bansos ini disampaikan ke publik agar tidak menjadi dispute seperti itu. Nah ini salah satu yang kami kerjakan, yang kami presentasikan juga ke gubernur daerah istimewa Jakarta dan gugus tugas COVID Provinsi DIY. Jadi kami menggunakan sumerinya nih menggunakan Tableau teman-teman. Kami menyampaikan total datanya berapa, lalu yang total data tanpa duplikasi nomor KK berapa, kemudian NIK yang unik terdaftar di DTKS berapa, dan NIK unik yang tidak terdaftar di DTKS berapa. Dashboard eksekutif seperti ini digunakan oleh policy maker ataupun pejabat pemerintah di daerah untuk menentukan bagaimana sebaran bantuan ini ada di setiap kabupaten kota, lalu kemudian bagaimana kualitas data, kalau melihat duplikasi nomor KK, kualitas data dari masing-masing kabupaten kota, seperti itu. Ini mohon maaf, saya sensor ini karena sebenarnya ini data yang private dan konfidensial ya, saya hanya menyampaikan data-data yang
bisa diakses oleh publik saja seperti itu. Nah, pengalaman kami sebagai relawan digital COVID-19 di DIY ini, ketika kita melakukan crossing data antara NIK atau nomor KK yang diusulkan oleh oleh program PKH, sembako reguler, sembako perluasan seperti itu, kita menemukan inkonsistensi data seperti itu. NIK yang tercatat di PKH maupun sembako reguler atau sembako perluasan itu kadang-kadang tidak cocok dengan NIK yang ada di DTKS atau Kementerian Sosial. Dan ketika kita bandingkan lagi dengan nomor KK yang ada di nomor KK di Disdukcapil, API Disdukcapil tidak sama lagi. Itu yang sering membuat kami kebingungan. Nah, persis ilmu data atau data science di sini digunakan untuk memastikan tidak ada NIK maupun KK yang ganda tercatat seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita satu melakukan pemodelan data yang tidy, yang rapi seperti itu. Kemudian kita melakukan layering dataset. Dalam setiap crossing data itu kita simpan datasetnya satu persatu sehingga nanti bisa di tracking NIK ini ketapis di tahap mana sih seperti itu. Nah, ini tools-tools yang kami gunakan teman-teman. Sebenarnya toolsnya sederhana, enggak susah seperti itu. Kami kalau untuk yang data kesehatan menggunakan Google Sheet karena kami bekerja dengan banyak relawan ya, ada sekitar 20-an seperti itu dan kerja remote semuanya. Jadi Google Sheet sangat membantu kami untuk melakukan proses standarisasi data modeling. Mereka menginput satu persatu datanya dalam Google Sheet lewat kos atau rumah masing-masing, seperti itu kita bagi per kabupaten kota dan per kecamatan sehingga data modeling yang sesuai dengan standar kami yang kami tetapkan untuk pengkoleksian data kesehatan COVID-19 ini bisa sesuai dan bisa nanti dilaporkan di situs web coronanya provinsi. Lalu yang kedua kita menggunakan Tableau. Tableau ini salah satu dashboard executive software yang cukup mumpuni menurut saya karena hanya dengan melakukan import terhadap berbagai macam dataset, baik CSV, Excel maupun dalam database langsung ya, dalam SQL atau non SQL ataupun bahkan Google Sheet dalam Google Drive langsung online seperti itu bisa diimpor dan langsung dianalisis datanya, divisualisasikan datanya menggunakan Tableau. Teman-teman tidak perlu ngoding menggunakan Tableau, tinggal drag and drop saja dan visualisasi ini langsung bisa live di website coronanya jogjaprof.go.id. Jadi tadi yang dashboard corona.jogjaprof.go.id itu kami buat menggunakan Tableau. Hal yang sama juga digunakan oleh provinsi lain, di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi kayaknya di Jawa Timur juga ya. Kalau di Makassar menggunakan software GIS yang lain. Nah, untuk data bansos tadi, ketika kita ingin mencek crossing validasi data apakah NIK ini double atau tidak, terdaftar di DTKS atau tidak, terdaftar di IPI Disdukcapil atau tidak, kita mau nggak mau harus menggunakan bahasa pemrograman yaitu RStudio. Kalau teman-teman yang sudah atau familiar dengan data science sebelumnya pasti sering mendengarkan bahasa pemrograman ini. Ada dua bahasa pemrograman yang paling terkenal dalam dunia data science, R, bahasa pemrograman R yang pertama, dan bahasa pemrograman Python. Untuk kasus ini di Provinsi DIY kami menggunakan RStudio untuk melakukan pengolahan datanya. Lalu yang keempat adalah Amazon Web Service. Jadi kami menggunakan Amazon Web Service ini untuk mengambil API dari sekitar 1,5 juta warga DIY yang terdaftar di DTKS. Itu kita ingin meng-crossing semua datanya, data pekerjaan, jenis kelamin dan data-data yang lain ya seperti itu, data pribadi seperti itu, untuk dilakukan proses crossing terhadap data usulan. Dan 1,5 juta data itu tidak menggunakan cloud service ya, karena kalau kita menggunakan komputer yang standalone, komputer biasa seperti ini, mungkin seminggu atau sebulan baru jadi teman-teman 1,5 juta data, gila aja kan. Jadi memang harus menggunakan cloud services yang ada di internet untuk kita running secara paralel seperti itu. Nah, ini beberapa publikasi dari media, pekerjaan-pekerjaan kami diapresiasi oleh publik lewat media dari Tribun Jogja, dari IDN Times,
kemudian juga ada dari Gov Insider, seperti itu, salah satu majalah yang bermarkas di Singapura yang melihat tentang inovasi-inovasi yang ada di inovasi teknologi yang ada di pemerintahan atau di government. Lalu kami juga ini salah satu summary executive presentation-nya yang dipublikasi di Instagram Humas Jogja, nanti teman-teman bisa lihat yang dipresentasikan hasil kami, hasil crossing data tadi itu saya presentasikan di hadapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini sebagai penutup saya ingin melakukan ya dalam hal refleksi seperti itu. Apa sih yang kami dapatkan ketika mengolah data kesehatan atau data ekonomi terkait dengan COVID-19 ini? Yang pertama adalah satu, masalah sosial itu selalu mendahului masalah teknis. Kenapa demikian? Karena rule-rule yang kita codingkan dalam bentuk algoritma itu tuh harus disetujui oleh policy maker. Misalnya, bagaimana rule untuk meng-crossing data, bagaimana rule untuk menghapus sebuah NIK, bagaimana rule untuk menentukan orang A berhak, orang B tidak berhak, bagaimana rule untuk menentukan orang A berhak di top up, orang B tidak di top up. Rule itu adalah diskusi bukan diskusi teknis lagi ya, tapi diskusi yang mungkin ya bisa dibilang cukup alot seperti itu, karena setiap orang punya framework berpikir yang berbeda-beda. Maka dari itu kemampuan kita sebagai seorang data scientist juga dituntut tidak menguasai masalah teknis saja, tapi juga mampu melakukan argumentasi yang betul, yang sejalan dengan logika dan juga etika ya, agar data yang kita sampaikan itu betul-betul bermanfaat. Lalu yang kedua yang ingin saya refleksikan adalah dalam angka-angka data yang kami sampaikan itu ada nyawa manusia di situ, teman-teman. Artinya kalau misalnya kita salah melakukan crossing data, kita salah melakukan proses cleaning data, mungkin ada orang yang sebenarnya berhak, tetapi karena mungkin algoritma kami salah dalam melakukan crossing, orang itu ternyata di-cleaning atau di-cleansing. Dan itu menjadi pemikiran saya terus-menerus ketika melakukan cleaning data. Jangan sampai kita menghilangkan orang yang sebenarnya kita lihat representasinya dalam bentuk angka dan nama seperti itu ya. Tapi saya tetap membayangkan bahwa dalam satu row itu tuh sebenarnya ada nyawanya manusia di situ. Lalu yang kedua adalah ada ego sektoral, jadi semangat open data masih kurang. Yang kami temui banyak ya bisa dibilang teman-teman yang mungkin nggak mau men-share datanya seperti itu. Kita butuh data yang tepat dan yang akurat, tetapi di satu sisi pada mengekip datanya sendiri seperti itu. Dan juga sering terjadi bahwa inisiatif-inisiatif yang sama itu muncul dari kabupaten kota sehingga membuat ketika kita mau merekapnya secara nasional, akhirnya terjadi datanya amburadul seperti itu, karena data yang dikoleksi, kolom yang dikoleksi itu berbeda-beda antar satu pemerintah, kota, kabupaten, atau provinsi yang lain. Yang keempat, refleksi saya adalah pemahaman publik tentang data itu tidak sama. Nah, ini terjadi dulu waktu di awal-awal bulan Maret. Ada salah satu media yang memberitakan bahwa jumlah kasus PDP di Kecamatan A di DIY itu tembus 400 orang. Padahal kami melakukan codingnya, itu positif crash 420 yang merupakan counting dari semua provinsi. Jadi tidak semua publik itu memahami cara membaca data yang betul. Sehingga kita betul-betul berhati-hati ketika kita ingin melakukan diseminasi data publik terkait COVID-19 ini ke publik, agar tidak terjadi misinterpretasi terhadap apa yang kami bayangkan sebagai data scientist dan policy maker dengan pemahaman publik. Yang kelima adalah refleksi saya adalah keterbatasan SDM di daerah. Banyak teman-teman dari daerah yang lain, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari provinsi di Jawa sendiri, pun mengakui bahwa wah, ini pekerjaan yang kalau tidak ada data scientist susah sekali. Tidak mungkin mengecek NIK double satu-satu menggunakan Excel, padahal datanya 1,5 juta ya. Kalau Jogja sih provinsi DIY masih mudah ya, hanya penduduknya 3,4 juta. Bayangkan tuh kayak Jawa Barat tuh 38 juta,
atau Jawa Timur yang mungkin 11-12 sekitaran 35 jutaan, bro. Mau dipelototin satu-satu Excel 35 juta itu kan nggak mungkin. Maka dari itu butuh data scientist, butuh bahasa pemrograman yang membuat proses otomasi itu menjadi jauh lebih mudah dan waktunya juga jauh lebih singkat. Permasalahannya adalah tidak semua di daerah itu memiliki data scientist. Masih beruntung di Jogja ya, banyak mahasiswa, banyak pegiat startup IT digital yang bisa membantu seperti itu. Tapi jika di SDM di daerah lain untuk melakukan cleansing data yang seberat ini, apakah masih mau melakukan cleansing menggunakan Excel diplototin satu-satu? Mungkin tidak tidur berhari-hari seperti itu. Lalu langkah refleksi saya yang keenam dan yang terakhir adalah kita harus selalu kerja bareng, kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama juga seperti itu. Kerja kompleks seperti ini yang juga berdampak besar untuk publik, tidak bisa kita bekerja secara sendiri-sendiri. Kita harus menggandeng banyak teman, banyak profesional dari berbagai macam latar belakang dan kemampuan, sedemikian sehingga hasil yang kita sampaikan ke publik betul-betul bermanfaat untuk mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam Cerdas Talk Press 4 kali ini. Nanti kita sambung lebih jauh di sesi pertanyaan jawab. Saya kembalikan ke Mas Ridho. Terima kasih. Oh ya, halo, apa suara saya sudah kedengaran? Ya, sudah Mas. Oh, sip. Oke, jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih buat Mas Kristo yang sudah membagikan pengalamannya mengelola data COVID-19. Jadi kelihatan banget di data science itu kita lebih sering dikenal karena AI dan machine learning-nya, tapi ketika berhadapan dengan data real case itu yang seperti diceritakan Mas Kristo tadi, yang paling justru tantangan beratnya ada di data wrangling atau merapikan datanya, menjinakkan datanya gitu ya. Nah, karena sudah masuk ke sesi tanya jawab, jadi kita akan kolek pertanyaan dari teman-teman peserta. Nah, misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ketikkan saja di bagian chat, nanti akan saya bacakan atau langsung Mas Kristo jawab. Atau nanti bisa juga disampaikan secara dengan suara setelah pertanyaan-pertanyaan yang di bagian chat ini sudah terjawab semua, gitu ya. Sementara kita sudah punya apa nih pertanyaan? Ada 2 pertanyaan masuk dari Rifai Nurwidianara. Untuk visualisasi data yang spasial, peta DIY, pembuatannya memakai software apa Mas, kalau boleh tahu? R, Python, atau GIS? Kemudian saya melihat ada visualisasi heatmap, fungsinya untuk apa, Nggi? Ini mau dijawab dulu atau nunggu semuanya, Mas? Mas Kristo? Oke. Langsung dijawab aja deh, Mas, yang Rifai Nurwidianara ini. Visualisasinya ini gimana? Bisa dilihat dulu. Oh ya. Oke, feedback enggak ya? Oke, sip.
terima kasih pertanyaan dari Rifai ya. Nah, untuk visualisasi data yang spasial itu kami menggunakan Tableau, Mas. Jadi, Tableau ini software yang powerful, walaupun harganya memang mahal ya. Tapi, Tableau ini sangat memudahkan kami sebagai seorang data scientist untuk membuat executive dashboard yang instan seperti itu, tidak perlu menggunakan coding R atau Python. Kita hanya memasukkan dataset bawaannya, source-nya seperti itu. Lalu kemudian kita memasukkan lagi SHP-nya, file spasialnya. Lalu kita gabungkan, joining di dalam Tableau itu sendiri. Lalu kemudian nanti secara otomatis Tableau akan men-generate petanya seperti itu. Jadi sangat mudah, sangat mudah. Ada beberapa data set kami yang berbentuk spasial seperti itu, yang kita visualisasikan dalam bentuk Tableau dan langsung di-embed ke dalam website. Nah, kemudian pertanyaannya tadi ada visualisasi heatmap ya. Nah, visualisasi heatmap itu sebenarnya fungsinya mudah, Mas, untuk melihat konsentrasi dari sebuah data. Kayak tadi misalnya saya screen lagi ya. Kelihatan ya slide saya ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Sip. Jadi, nah ini memang namanya heatmap ya, betul, namanya heatmap. Fungsi visualisasi heatmap itu sebenarnya melihat konsentrasi secara spasial, tergantung konteksnya, konteks konsentrasi apa. Dalam hal ini konteks konsentrasi persebaran kasus positif per kecamatan di Provinsi DIY. Semakin pekat warnanya, artinya kasus positif di kecamatan itu semakin tinggi. Kalau saya boleh melakukan interpretasi, kita bisa melihat bahwa kecamatan dengan konsentrasi yang besar yang ditandai dengan warna yang pekat itu tuh bisa menulari kecamatan-kecamatan yang lain. Seperti itu. Ini penting untuk pengambil kebijakan karena ketika kita tahu bahwa terjadi perkembangan kasus positif yang cukup masif di salah satu kecamatan atau boleh saya turunkan nanti juga ke dalam bentuk kelurahan, maka bisa dipastikan bahwa kecamatan-kecamatan yang lain akan ikut terdampak. Demikian sehingga langkah preventifnya adalah ketika ada kecamatan yang perkembangan positif case-nya tuh cukup tinggi, maka kecamatan-kecamatan yang tetangga-tetangganya ini patut waspada. Itu dari sisi public policy maker ya, kegunaan heat map seperti itu. Itu dulu. Pertanyaan kedua. Baik, begitu ya, Mas Rifai. Apa masih mau ada pertanyaan? Nanti bisa dilanjutkan dengan chat yang sama. Boleh. Oke, berikutnya dari Gus Tulang. Untuk pembagian peran, role dari relawan pada tahap kapan di setup hingga mengetahui kebutuhan relawan tiap fasenya. Thanks. Oke. Langsung saja Mas Tak. Oke, terima kasih Gus Tulang. Jadi kalau pembagian role-nya itu kami membaginya dalam bentuk seperti ini. Ada yang bertugas sebagai data entry, jadi dia yang mengumpulkan data dari berbagai macam sumber ya, seperti itu. Lalu kemudian ada orang yang bertugas sebagai data cleanser atau data preparator seperti itu, yang mengkonversi data model sesuai dengan model data yang kami tetapkan bersama policy maker seperti itu. Lalu yang ketiga adalah relawan di bidang data analisnya atau data scientist-nya, yang mencari pola, mencari struktur, kemudian mencari ya hidden gems-nya ya dari data itu sendiri. Lalu yang keempat adalah tim teknis as usual, front end developer, back end developer. Front end itu yang merancang tampilan depannya seperti itu, pemilihan warnanya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang tadi itu back end developer adalah merancang back end-nya, back end website-nya seperti itu. Karena website mau nggak mau harus live di server ya, dan yang men-setting servernya itu adalah teman-teman relawan dari back-end developer. As simple as that sih sebenarnya, nggak banyak seperti itu.
orang tuanya hanya ketambahan di sisi data data entry dan data preparator cleansing-nya saja dan data scientist ya. Selain itu hampir sama kayak membuat platform lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Gus Tulang, bagaimana? Apa jawabannya sudah memuaskan? Bisa dikasih tanggapan di chat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jerry Pasaribu. Cara cleaning data NIK yang valid bagaimana caranya? Oke. Sip, langsung saja. Yes, terima kasih Jerry Pasaribu. Sebenarnya cleaning data NIK ini mudah saja. Kita cocokkan saja apakah NIK yang terdaftar itu terdaftar juga di database-nya Disdukcapil. Disdukcapil itu kan yang megang data NIK, data KTP kita ya. Dan kami karena bekerja sama dengan pemerintah provinsi, jadi memiliki akses ke sana. Dan kita cek saja apakah NIK yang ditulis oleh dari desa atau dari dinas itu tuh terdaftar nggak sih di API Disdukcapil? Kalau terdaftar di database Disdukcapil menggunakan API, maka bisa dipastikan bahwa NIK itu valid. Seperti itu. Jadi sumbernya satu untuk data NIK itu. Kalau terdaftar di database Disdukcapil, pastinya dia valid. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kemarin sempat ketika dialami Mas Kristo tuh bikin uring-uringan dia. Oke. Berapa besar dari Wilson Lion? Berapa besar resource AWS digunakan untuk proses proyek tersebut? Contohnya berapa besar CPU, RAM, storage yang digunakan? Apakah resource yang dipakai sudah cukup atau perlu lebih besar lagi? Matur nuwun. Ya, oke, langsung dijawab. Halo Mas Wilson, wah ini teman saya dari CV Evison Teknologi ya, salah satu startup yang bergerak di bidang superkomputer juga. Halo Mas Wilson, salah satu teman saya nih di ilmu komputer UGM dulu, bangun juga laboratorium Big Data Analytics. Nah, pertanyaan dari Mas Wilson ini cukup menarik ya, karena beberapa kali kami menggunakan data warehouse untuk melakukan collecting data itu. Kita menggunakan server langsung di pemerintah provinsi ya, dan kita menggunakan RAM 8 GB saat itu untuk Pentaho ya, dan RAM 8 GB aja tinggal sisa 100 mega Mas, seperti itu. Bayangkan itu data 1,5 juta warga DIY yang kita masukkan semua ke sana, itu memakan resource yang cukup tinggi seperti itu. Untuk resource yang di AWS kami menggunakan kalau nggak salah T2 large ya, jadi CPU-nya 40 CPU kalau nggak salah, 40 CPU-an gitu. RAM-nya 16 gigaan lah sekitar itu. Kita gunakan itu untuk melakukan komputasi paralel untuk mengambil data API dari Disdukcapil secara cepat ya, karena mereka kan punya komputasi paralel yang cukup mumpuni seperti itu. Walaupun juga akhirnya kita tahu bahwa tagihan AWS-nya jadi jebol juga ya, karena mahal seperti itu. Memang kami sempat mengajukan ke pemerintah provinsi DIY bahwa jangan mengandalkan untuk data-data pribadi ini, jangan mengandalkan dari cloud seperti ini Bu. Jadi kami harus pemerintah mungkin harus harus berpikir juga memiliki server sendiri atau resource sendiri untuk menyimpan data-data pribadi milik warga masyarakat ini, karena data itu kan termasuk data yang sensitif ya. Artinya servernya juga harus dimiliki oleh oleh kita sendiri, dalam hal ini pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Begitu, Mas Wilson. Kalau misalkan ada tanggapan lagi, ya banyak orang memuaskan, bisa langsung ditanggapi lagi di chat di bawahnya. Oke, ini kita kembali lagi ke pertanyaannya Gus Tulang nih. Untuk jumlahnya, idealnya relawan atau tim yang dibutuhkan untuk GDI sebagai contoh. Langsung saja, Mas. Ya, pertanyaan lagi dari Gus Tulang ya. Kalau jumlah ideal tuh tergantung data yang dipakai sih. Kalau di DIY data yang kita cleaning mungkin ya itu tadi 1,5 juta ya, terus kami cleansing sekitar 500.000 saja.
Jadi relawan kami sekitar 20 orang cukup lah. Tapi kalau mungkin Gus Tulang tinggal di provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih besar dari provinsi DIY, mungkin bisa apa namanya, dikalikan saja dengan jumlah datanya. Karena semakin besar jumlah datanya juga orang-orang yang dibutuhkan menjadi relawan untuk pertama data entry ya dari sisi apa namanya, sisi hulunya ya, itu pasti membutuhkan banyak tenaga seperti itu. Mungkin itu sudah. Oke, ini Gus Tulang masih ada pertanyaan lagi biar sekalian dirampungkan supaya dipuas. Hehehe. Sekalian total biaya untuk teknisnya buat gambaran di provinsi lain, Mas. Oke. Kalau ada lagi, sebut lagi aja, Mas. Wah, kalau total biaya ini sensitif sekali ya. Tapi ya apa namanya, kalau untuk gambaran umum saja sih, total biaya sebenarnya mengacu saja ke SHBJ masing-masing, standar harga barang jasa masing-masing pemerintah provinsi ya berbeda-beda ya. Ya standar sekitar apa namanya, around 2 sampai 3 lah seperti itu. Ya sesuai dengan apa namanya, upah minimum regional masing-masing tempat ya seperti itu. Tapi sekitaran around 100 atau 200 masih mungkin lah budget seperti itu. Tapi kami memang nggak ngurusi budget ya, saya cuma apa namanya, melakukan proses validasi dari SHBJ saja seperti itu. Sekitaran. Oke, ini kita kembali ke pertanyaan yang jadi Pasar Ibu, masih tentang NIK ya. Kalau ada data NIK yang tidak valid itu dibuang atau diapakan? Oke, langsung aja Mas. Ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita dalam tahap cleansing data itu kita simpan datasetnya masing-masing ya. Jadi kelihatan NIK X itu tuh tertapis di mana. Jadi kami tidak pernah membuang data NIK itu yang tidak valid. Kita tetap simpan karena sewaktu-waktu pasti akan ditanya oleh orang, loh saya kok nggak terdaftar kenapa? Nah kami bisa apa namanya, bukakan itu dataset. Oh Mas, ini NIK-nya NIK jenengan atau NIK apa namanya, orang yang bersangkutan itu tertapis di bagian ini loh. Jadi kami punya justifikasinya seperti itu. Nah itu sebabnya maka kita tidak boleh melakukan cleansing data secara langsung teman-teman. Jadi kita harus memikirkan dulu proses penapisannya seperti apa, dan di setiap proses penapisan itu dataset harus disimpan. Sehingga nanti kita bisa melakukan trace seperti itu. NIK X atau NIK Y itu sebenarnya tertapis di mana sih? Dan itu akan menjadi justifikasi ketika ada orang yang ingin apa namanya, protes seperti itu ya ke pemerintah, kita bisa menyampaikan, oh dia tertapis di sini loh, ada datanya seperti itu. Dan kita melakukan proses history itu ya, melakukan proses collecting history itu, supaya kalau terjadi dispute apa-apa kita bisa melakukan apa ya, pemberian data lah seperti itu, bahwa kita melakukan proses cleaningnya seperti ini. Seperti itu, Mas Jerry Pasar Ibu. Terima kasih. Kita ke pertanyaan lanjutan dari Mas Refli Marcelino. Heatmap. Oke, data-data untuk heatmap tadi Mas, data-data seperti ODP atau PDP apakah tidak dimasukkan? Atau lebih baik dipisahkan dalam heatmap yang berbeda? Atau bisa direpresentasikan dengan cara yang lain? Oh iya, bisa. Kalau Mas Refli buka situsnya Corona, kalau saya bukakan aja situs Corona ya, bentar ya. Saya buka dulu, nanti baru saya share screen ya. Sorry. Kelihatan nih? Saya loading dulu ya. Lama sekali. Apakah servernya libur juga karena hari libur nasional ini? Kalau nanti Mas, nah ini, lihat di map sini ya, kami membagi heatmap-nya ke dalam tiga tempat atau 3 map ya. Map persebaran positif, ya. Kemudian map persebaran PDP, ya. Dan map persebaran
DP seperti itu. Jadi kita membagi heat map-nya sesuai konteks, Mas. Jangan digabung karena konteks ODP, PDP dengan positif itu melakukan hal yang berbeda. Maka dari itu heat map-nya juga harus berbeda. Nah, representasi yang lain lagi yang kita gunakan di situs corona.jogja.gov.id adalah seperti ini. Kita melakukan rekapitulasinya di dalam setiap kecamatan gitu ya. Nah, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta, Kota Yogyakarta ya. ODP-nya 75, PDP-nya 25, jumlah positifnya 4. Itu tuh summary dari ODP, PDP sama positif. Tapi untuk detailnya kita melakukan proses heat map. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Moga-moga menjawab. Kita ke pertanyaan Mas Wilson lagi. Tambahan ya. Berapa total gigabit atau terabit data yang diproses selama proyek tersebut? Wah, gede banget Mas Wilson. Jadi karena kita menyimpan datanya itu setiap proses cleansing ya, setiap tahap proses cleansing, dan tahap proses cleansing tadi sudah saya jelaskan di awal, di presentasi ada 5. Itu sekitar mungkin hampir 20-30 giga ya total data yang kami simpan seperti itu. Di GitHub kami kemarin terakhir saya cek aja sekitar 1,3 giga itu pun sudah dikompres ya. Sebenarnya bukan jumlah datanya bukan size datanya yang penting ya Mas ya. Tetapi jumlah baris dan kolomnya itu yang menjadi penting. Kalau jumlah baris dan kolomnya 1,5 juta kemarin itu mungkin hanya ya around 500 sampai 600 mega seperti itu. Jadi kita lebih banyak menggunakan bukan di resource hard disk-nya ya, tapi di resource CPU sama memorinya. Yang saya temukan seperti itu sih Mas Husen. Jadi lebih banyak di resource CPU dan memori yang kita gunakan dibandingkan dengan resource storage-nya. Seperti itu. Terima kasih. Moga-moga menjawab. Itu ya. Mau dong dari Gus Terang lagi nih. Mau dong kalau ada dokumen SOP dari awal sampai akhir proses. Oh ya, boleh. Nanti kontak-kontakan aja sama saya lewat email. Nanti silakan email ke info@sadasa.id. Nanti kita kontak-kontakan, Mas. Kan juga ada Mas Daru tadi ya. Nah, nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Begitu. Siap, kami siap membantu. Oke. Tambahan lagi dari Mas Wilson. Kalau boleh, bagaimana pengalaman menggunakan R di AWS? Apakah dari sisi performa berbeda dengan R yang di-compile sendiri, misalkan yang versi Intel MKL? Oh, kalau untuk AWS kami nggak running R di AWS ya Mas Wilson ya. Jadi di AWS itu kita cuma nge-running API saja untuk mengambil data dari di Dukcapil untuk data KTP-nya warga Provinsi DIY ya. Jadi R ini kita gunakan secara desktop ya, di standalone PC atau laptop seperti itu. Tapi untuk AWS kami cuma untuk nge-running API saja sih seperti itu. Supaya data 1,5 juta itu dibagi secara paralel kan kita menggunakan kemarin berapa sih paralel prosesnya 10 atau 20 saya lupa seperti itu. Supaya kita bisa get data itu selama kemarin itu dari jam 00 sampai jam 6, berarti 6 jam, sekitar 6 jam. Matur nuwun. Oke, demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi. Muncul lagi. Dari DP Anugroho. Seberapa penting teman-teman mempertimbangkan kualitas data dari masing-masing sumber sendiri? Apakah data hasil cleansing ini juga digunakan oleh tim relawan COVID-19 untuk memberikan rekomendasi perbaikan data terhadap institusi terkait? Apakah masing-masing institusi tersebut bisa selaras datanya? Saya jawab yang dari Mas DP Anugroho. Halo Mas Dwi. Jauh-jauh dari Jerman, sudah jam berapa pagi nih? Lama tidak berjumpa. Teman saya di Ilmu Komputer UGM dulu, satu lab juga. Pertanyaan bagus ya, tentang mempertimbangkan kualitas data dari masing-masing sumber itu sendiri, seperti itu. Nah, ini yang terjadi Mas di negara kita yang jadi terjadi tadi seperti saya sampaikan di slide saya sebelumnya ya, bahwa inkonsistensi data itu is real di data negara kita seperti itu. Artinya apa?
data dari sumber A, sumber B, sumber C itu tidak memiliki bahasa yang sama. Misalnya saya bandingkan betul ya. Alamat yang diusulkan oleh dinas seperti itu, NIK-X, alamatnya sekian. Kita cek di data API di Dukcapil, alamatnya beda lagi seperti itu. Ketika kita cek lagi di DTKS, alamatnya beda lagi. Nah, mana yang mau dipakai seperti itu? Yang lain lagi, misalnya kita ingin mengetes sebenarnya NIK-A itu pekerjaannya apa seperti itu. Kita ingin pakai API di Dukcapil, kan di API di Dukcapil sesuai dengan KTP ada nama pekerjaan kan ya. Akan tetapi nama pekerjaan itu nggak ke-update. Saya saja KTP-nya sekarang saya masih pelajar mahasiswa loh sampai sekarang. Artinya data API di Dukcapil ini tidak valid 100% seperti itu. Jadi memang butuh butuh kemauan bersama dari pemerintah mungkin membuat polisi updating data ini. Updating data ini menjadi penting dan dilakukan secara berkala oleh pemerintah ya seperti itu. Agar ketika kita mengambil keputusan itu dapat secara akurat dan tepat karena data itu menggambarkan realitas yang sesungguhnya seperti itu. Karena ketika kita seperti istilah di ilmu komputer ya Mas Dwi ya, pasti masih ingat garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah ya keluarnya pasti sampah begitu. Sehingga kualitas data itu tuh harus menjadi concern utama ketika kita ingin mengolah data. Kualitas data jelek, pasti hasil analisisnya juga jelek. Seperti itu. Tadi ada, ini beda lagi nih. Febrin Danov Ginting, pertanyaannya. Mas Kristo, data yang dikumpulkan dari relawan kah itu sudah di-cleansing dan direkap dari berbagai sumber yang digunakan? Apakah data hasil cleansing ini juga digunakan oleh tim relawan COVID-19 untuk memberikan rekomendasi perbaikan data terhadap institusi terkait agar masing-masing institusi tersebut bisa selaras datanya? Oke. Yes, betul. Karena kami mengalami ya hal ini ya, dan kita juga teman-teman relawan selalu keep in contact dengan pemerintah untuk di kasus COVID-19 ini. Kami juga memberikan rekomendasi. Salah satu dari presentasi yang saya sampaikan itu juga rekomendasi yang kami berikan ke rapat terbatas presiden kemarin kemarin lusa ya, hari ini hari Kamis, berarti hari Selasa kemarin sudah sampai di presiden lewat Kementerian Kominfo seperti itu, bahwa yang terjadi di lapangan seperti ini loh, ada kekacauan data di NIK, di DTKS, di kartu KK, kemudian di pengelompokan datanya dan pengambilan datanya. Ya semoga dengan pengalaman kami melakukan cleansing data membantu pemerintah provinsi dalam hal ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan-temuan yang kami dapatkan ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan akan ada kebijakan utama untuk melakukan proses tata kelola data yang baik untuk negara kita. Terima kasih. Oke. Next dari Mas Yuhan Fauzan. Terima kasih materinya Mas, sangat inspirasi. Pertanyaannya, butuh waktu berapa lama untuk mendevelop corona.jogjaprof.go.id sampai dengan online untuk pertama kalinya? 16 jam Mas, nggak lama itu buatnya. Kan banyak template ya, tinggal ngambil template aja. Kita tuh pakai jumlah itu, Corona Jogja Prof framework-nya. Tinggal install aja jumlah, nggak sampai 10 menit jadi. Terus kita embed pakai Tableau. Ya mungkin nanti ada di sisi back-end-nya kita twisting sana sini karena di awal-awal dulu pengunjung kami itu seminggu itu hampir 1,5 juta request pengunjung Jogja Corona.Jogja Prof. Kita lihat di Google Analytics kemarin dan cukup membuat server ngos-ngosan juga seperti itu sampai ditambah RAM-nya kemarin. Nggak lama sih buatnya itu. Yang lama tuh sebenarnya rapat-rapatnya Mas. Kalau buat teknis-teknis gini mudah, banyak yang bisa seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Tantowi Alwi. Oh, ini relawan COVID juga ini, Mas. Mau tanya, Mas, beberapa data ODP, PDP yang selesai pemantauan atau sembuh, atau jadi positif secara logis bisa dihitung. Tetapi banyak juga kejadian yang beberapa teman menemukan penghitungan perubahan status sembuh menjadi PDP atau positif yang enggak logis. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Dan bagaimana penelusuran data yang tepat? Karena data juga mempengaruhi psikologis dan sikap disiplin masyarakat di daerah. Ya, oke. Betul Mas Tantowi Alwi, itu yang kami temukan juga di Provinsi DIY. Nah, untuk menyikapi hal itu, kemarin kami melakukan namanya proses timestamp. Jadi, orang A, PDP A dengan NIK A sekian itu kita kasih timestamp. Di timestamp hari A, dia itu statusnya apa? Di timestamp B berubah jadi apa? Seperti itu.
Jadi kita menambahkan satu kolom untuk men-tracking status dari satu orang itu. Dan data modeling ini sangat memudahkan policy maker untuk menghitung sebenarnya posisi yang betul dari jumlah data ODP PDP itu tuh seberapa banyak gitu. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Nah, ini penyebabnya. Jadi ketika orang dideteksi sebagai PDP, ODP atau positif, itu tuh sebenarnya tidak serta-merta 100%, Mas. Misalnya ada orang sebenarnya statusnya PDP. Terus setelah di swab, ada salah satu tes lagi saya lupa namanya, itu dia terindikasi positif seperti itu. Tapi setelah di swab 3 kali, 2 kali hasilnya negatif, 1 kali hasilnya positif seperti itu. Dan itu mengakibatkan dia statusnya turun lagi. Artinya apa? Artinya alat uji ini itu tuh sebenarnya sebagai indikator saja seperti itu. Indikator untuk menentukan dia menjadi ODP, PDP atau positif. Nah, ini yang memang kami sebagai data scientist itu cukup membingungkan ya, karena tidak ada metode yang firm untuk menentukan kalau dia sudah melakukan swab sekian atau CFR sekian atau melakukan tindakan medis tertentu sekian, dia bisa kita golongkan menjadi PDP, ODP atau positif seperti itu. Kejadian di lapangan seperti itu sih, Mas Tante Alwi. Jadi kita tidak bisa serta-merta hanya swab 1 kali positif langsung orang itu positif, nggak bisa. Minimal 3 kali seperti itu. Oke, gitu. Buat teman-teman yang nanti mau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung diketikkan lagi di chat ini ya. Oke, berikut dari Mas Daru. CFR dan hospitality rate, RS yang menangani PDP, ODP ada pengambilan data enggak? Hospitalization rate. Halo Mas Daru. Nah, untuk case fatality rate, hospitality rate, dan RS yang menangani PDP, ODP, kami juga mengambil pengambilan datanya, tapi ada di tim yang satunya lagi, dan saya kebetulan tidak masuk dalam tim yang untuk mengkoleksi case fatality rate, hospitality rate, dan RS yang menangani PDP, ODP ya. Tapi kami di pemerintah Provinsi DIY ada tim lagi satu namanya CMS ya, Corona Management System, itu yang mengkoleksi data-data ini sampai pada pertukaran API antar rumah sakit, antar sistem informasi rumah sakit, sehingga pemerintah provinsi dapat melihat sebenarnya di rumah sakit rujukan-rujukan COVID yang ada di Provinsi DIY ini, datanya langsung masuk ke pemerintah daerah. Nah, untuk rencana overlay data CMS dengan data heatmap memang ada, tapi kita belum tahu ya policy maker akan membukanya ke publik atau tidak. Sepanjang ini diskusinya masih sepanjang overlay data CMS ini hanya untuk policy maker saja, belum bisa kita sebarkan ke publik seperti itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan tambahan lagi nih, Mas. Ada rencana overlay data CMS dengan data heatmap nggak? Udah, saya jawab tadi langsung. Oh, langsung ya. Ini karena waktu kita tinggal berapa? Tinggal 8 menit lagi. Jadi, teman-teman masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi aja. Sambil kita tungguin. Ya, ada lagi nih. Dari Radit Gamma Tekno. Terkait uji validitas data penerima bansos di DIY, parameternya seperti apa? Pekerjaan, penghasilan, atau bentuk rumah? Untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran. Oh, jadi karakter penerima bansos ini seperti apa? Oke, gitu Mas. Halo Mas Radit, untuk uji validitas data penerima bansos ini memang cukup menjadi hal yang krusial ya, karena data masternya sendiri, yang data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu sendiri pun dikoleksi terakhir tahun 2015. Dan mungkin orang yang terdaftar di DTKS itu sekarang tahap ekonominya berubah dari tahun 2015 seperti itu. Nah, ini mungkin yang akan menjadi potensi mengapa terjadi dispute yang kita tahu di berbagai macam provinsi yang di seluruh Indonesia ketika penerimaan bansos, karena datanya mengacu pada DTKS itu sendiri
dikoleksi tahun 2015, yang artinya data itu mungkin tidak menggambarkan realitas dari keadaan atau status ekonomi orang yang bersangkutan. Mungkin di saat 2015 kemarin dia berada di desil 1 ya, berarti mungkin agak miskin seperti itu. Tetapi ketika di tahun 2020 NIK itu sebenarnya dia sudah masuk desil 6 dan tidak terkoleksi datanya. Ada kemungkinan itu juga seperti itu. Nah, terkait uji data validitas itu yang kami coba gunakan adalah kita mencoba crossing dengan data API di Dukcapil. Kemudian parameternya seperti yang Mas Radit bilang di chat ya. Kita menggunakan dengan cleaning pekerjaan. Karena for your information aja ya, ada beberapa penerima bantuan sosial yang diusulkan itu pekerjaannya anggota DPRD, ada yang PNS juga, itu bikin ngakak kemarin waktu rapat. Yang itu kami cleansing pasti seperti itu. Mungkin caranya seperti itu sih. Caranya yang paling mudah adalah kita melakukan crossing data dengan pekerjaan di KTP sesuai dengan NIK yang terdaftar. Seperti itu Mas Radit. Terima kasih, moga-moga menjawab. Oke, itu ada lagi yang ingin bertanya atau ngasih tanggapan dengan hasil presentasi tadi, jawabannya memuaskan? Oke, kalau tidak ada ini masih ada lagi. Apakah materinya akan di-share? Iya, materinya akan di-share. Nanti video ini itu juga akan di-upload ke YouTube Sadasa Academy. Tapi mungkin tidak hari ini juga, paling 1-2 hari ke depan untuk di-rendering. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin atau terlambat datang atau ingin ingin membagikan materi ini ke kerabat-kerabat atau teman-teman lainnya, bisa nanti lihat di YouTube saja. Rekamannya akan ada di sana. Kita masukkan juga di sana. Gitu. Dan kalau buat teman-teman yang tertarik juga untuk dengan data science, ingin mempelajari bagaimana menggunakan atau ilmu data science ini dipelajari, nanti bisa kita juga mengadakan pelatihan di Sadasa. Jadi bisa juga dengan ikut pelatihannya, mulai dari basic sampai advance itu ada semua. Dan kebetulan untuk materi ini sebenarnya sudah mulai diajarkan sejak kelas basic. Ya. Nanti bisa langsung dibuka di sadasa.id atau bisa juga diakses di Instagramnya Sadasa Academy. Kelas yang saat ini kita buka ada kelas Data Science Basic, karena sedang dalam masa pandemi ya. Jadi kita juga bukanya kelasnya online, tidak secara tatap muka di Sadasa Academy-nya. Nanti juga akan dipelajari secara real time. Nanti bisa berkomunikasi dengan tim marketing Sadasa kalau buat yang itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kristo yang sudah mau membagikan ilmunya, pengalamannya di sini. Juga teman-teman yang sudah mau hadir di sini, menyempatkan waktunya menghadiri ilmu yang bermanfaat. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.